Serat Menak karya Ngabei Yosodipuro 1, episode ke-15. Prabu Nusirwan memanggil Ambyah. Di negeri Medayin, Sri Maharaja Prabu Nusirwan sedang bertahta. 4.000 raja bawahan menghadap. Para adipati sudah duduk berjajar menunggu titah sang raja. Panembahan Bental Jemur duduk di sebelah kiri sang raja. Patih Bakta duduk di depan. Patih Bakta berkata, "Mohon maaf, Paduka, hamba mendengar anak seorang kepala desa di Mekah ada yang muncul sebagai prajurit tangguh. Sudah mengalahkan kesatria dari Ngalabani. Raja Yaman juga sudah tunduk. Pangeran Kebar tewas di tangannya. Dan yang terakhir, Raja Besar Koh Karib, Prabu Umarmadi bersaudara juga sudah takluk." Prabu Nusirwan berkata, "Mengapa begitu perkasa si anak Mekah itu, Patih? Sepantasnya negeri Medayin punya prajurit tangguh seperti yang kau tuturkan itu." Panembahan Bental Jemur menyambung, "Itulah yang disebut Kelono Jahing Satru atau Kelono Adimurti. Dia bisa seperti itu kelak siapa yang memiliki, tidak lain hanyalah Paduka." Patih Bakta menyahut, "Bohong engkau Bental Jemur. Kalau seperti yang engkau katakan, mengapa dia tidak menghadap ke Medayin? Apakah dia hendak menjadi raja di Arab? Apakah dia mengandalkan kekuatannya? Sungguh tak tahu diri. Sudah tahu di Medayin ada Maharaja, tempat para raja berserah diri. Mengapa dia tak segera menghadap?" Panembahan Bental Jemur berkata, "Jangan bicara seperti itu, Patih. Itu perkataan mengadu-adu. Adapun Ambyah belum menghadap karena memang belum dipanggil. Dia merasa orang kecil yang tidak sepantasnya menonjolkan diri." Sang raja berkata, "Sebaiknya segera engkau panggil, Patih, agar masalah ini menjadi terang. Siapa yang seyogianya membawa suratku kepadanya?" Patih Bakta berkata, "Yang paling layak semestinya Raja Kistaham. Namun sekarang dia sedang Paduka tugaskan menyerang negeri Kangkan. Selain dia yang hamba rasa pantas hanyalah si Urumuskaran. Dia punya banyak prajurit, ada 80.000. Jika Ambyah tak bersahabat, dia bisa mengatasinya." Sang raja berkata, "Baiklah Patih, segera laksanakan." Patih Bakta segera memerintahkan Raja Turki Prabu Urumuskaran untuk berangkat membawa surat Sang Maharaja Prabu Nusirwan ke Mekah. "Kalau si Ambyah tak mau menghadap, engkau boleh menggempurnya. Engkau diizinkan menangkap tawanan," pesan Patih Bakta. Urumuskaran berkata, "Ki Patih jangan khawatir. Bila dia tak mau menghadap, sudah pasti saya ikat. Seberapa kuat orang Mekah. Walau andai dia bisa terbang sekalipun, itu mudah bagi Urumuskaran." Pasukan Turki segera berangkat, 80.000 prajurit dibawa serta. Ada yang naik gajah, kuda, dan berjalan darat. Tampak asri warna-warni pakaian para prajurit menghias sepanjang jalan. Perjalanan pasukan Urumuskaran dipercepat agar segera sampai di Mekah. Siang malam tak banyak beristirahat, mereka terus melaju. Sementara itu di Mekah, Wong Agung sedang berbincang dengan para kesatria bawahannya. Raden Gurit Wesi Si Umarmoyo berkata, "Saya mendengar utusan Raja Medayin sedang dalam perjalanan membawa banyak prajurit yang memimpin Raja Turki Prabu Urumuskaran. Tujuan mereka memanggil Paduka agar menghadap dan tunduk ke Medayin. Namun saya duga kedatangan mereka membawa tujuan lain, karena seorang utusan tidak lazim membawa pasukan sebesar itu. Itu bukti mereka telah siap perang. Tampaknya mereka sudah siap menggempur Mekah jika Paduka tak mau dibawa serta. Saya usulkan agar perjalanan mereka kita ganggu secara rahasia. Adik Paduka Aryo Maktal dan pasukan pilihan terdiri dari para mantri cukup 4.000 saja. Mencegat mereka di jalan. Harta mereka kita rampas. Kalau mereka nanti masih bisa melanjutkan perjalanan sampai kota, sudah pasti kekuatan mereka semakin lemah. Paduka, jangan sampai kita kalah dalam upaya sandi, karena mereka sudah membawa niat buruk, yaitu menyerang negeri Mekah." Raden Maktal menyambung,
Benar, Kanda, prajuritku baru saja berburu. Sudah siap jika diperintahkan menyerang mereka di jalan. Wong Agung tidak berkenan menerima usulan kedua kesatria. Prabu Umarmati berkata, sebaiknya kita lawan dengan perang terbuka. Jangan tanggung sekalian. Seorang utusan yang diperangi pasti akan membuat marah yang mengutus. Bila itu terjadi, saya sanggup menghadapi apapun kehendak Prabu Nusirwan. Wong Agung berkata, semua usul kalian aku tak ingin melaksanakan. Kita biarkan saja utusan mereka sampai di Mekah. Meski kota Mekah penuh manusia, jangan sampai ada yang mengganggu mereka. Umarmoyo melotot sambil bibirnya dimonyongkan. Segera bergegas pergi Ki Umarmoyo. Pakaiannya telah diganti kain sobek dan berkalung tambang. Muka dilumuri jelaga dan kunir. Lagi-lagi Umarmoyo menyamar sebagai hantu. Bambu apinya dibawa serta. Sendirian Umarmoyo pergi ke hutan, menunggu lewatnya pasukan Raja Turki. Perjalanan pasukan Meddayin pimpinan Raja Turki sudah hampir mencapai negeri Mekah. Sampailah mereka di sebuah wilayah yang penuh pepohonan. Setelah berhari-hari mengarungi padang pasir di gurun, pasukan Turki berteduh sambil mengisi persediaan air. Namun belum sempat mereka melepas penat, di depan seseorang menghadang dengan pakaian compang-camping. Wajahnya hitam kekuningan, rambutnya keriting tak seperti orang Arab kebanyakan. Polanya lincah, meloncat ke sana kemari. Itu pasti hantu, teriak seorang prajurit. Si hantu tampak membawa sepotong bambu. Tiba-tiba dari ujung bambu menyembur api yang besar. Bambu dilemparkan berputar-putar mengenai sekumpulan prajurit. Seketika kulit melepuh dan wajah mereka gosong. Bambu terus berputar-putar kembali ke tangan pelemparnya. Sekali lagi si hantu melemparkan potongan bambu yang ujungnya mengeluarkan api. Sekali lagi sekumpulan prajurit roboh dengan tubuh gosong. Para prajurit tak berani mendekat, mereka lari kepada sang tuan. Prabu Urumuskaran mendengar suara ribut-ribut di depan. Ada apa di depan itu? Tanya Urumuskaran. Ada hantu, Patuka, kata seorang prajurit. Menyisihlah kalian, aku ingin melihat, kata sang raja. Para prajurit menyisih ke kiri kanan. Gajah sang raja lalu maju ke depan. Tampak olehnya seorang bertubuh gelap berjingkrak-jingkrak sambil membawa potongan bambu. Sang raja tertawa-tawa karena merasa mendapat tontonan badut. Tiba-tiba si hantu mengambil batu dan melempar ke arah Raja Turki. Batu mengenai gigi sang raja. Seketika 3 biji giginya rontok. Sang raja mengaduh kesakitan. Si hantu mengeloyor pergi. Punggawa andalan Meddayin hanya seperti itu, sungut si hantu seraya menghilang. Di kota Mekah, Ki Adipati Abdul Muthalib sudah mendengar kabar datangnya pasukan Turki sebagai utusan Maharaja Meddayin. Ki Adipati bersiap menyambut. Ki Adipati berkata, anakku, aku akan menyambut Raja Turki sendiri keluar kota. Kalian tinggallah di sini untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Ki Adipati berangkat dengan membawa jamuan yang dipikul beberapa orang. Ketika Raja Urumuskaran melihat kedatangannya, disambut oleh sang Adipati. Urumuskaran sangat gembira. Ki Adipati turun dari kuda dan menghampiri gajah Raja Turki. Prabu Urumuskaran juga kemudian turun dari gajahnya. Kedua pembesar saling bersalaman. Ki Adipati memberi salam dengan ramah, lalu mempersilahkan pasukan Raja Urumuskaran menikmati jamuan. Selamat datang, Nak Prabu. Mari kita duduk di tenda yang sudah kami siapkan. Silahkan menikmati hidangan sambil melepas lelah. Sambut Ki Adipati ramah. Terima kasih, Bapak. Maaf saya lupa memberi kabar kedatangan kami. Tadi di hutan sempat menemui halangan. Seekor hantu mencegat perjalanan kami. Saya kena lempar batu. Gigi saya tanggal 3, kata Prabu Urumuskaran. Benar, Nak Prabu, di hutan banyak gangguan, kata Ki Adipati. Sambutan hangat yang penuh persahabatan membuat hati Prabu Urumuskaran melunak. Apalagi jamuan yang dihidangkan sungguh enak dan lezat. Sikap dan budi mulia Ki Adipati Mekah sangat mengesankan. Prabu Urumuskaran serasa bertemu dengan orang tua sendiri.
Ki Adipati Mekah hanya seorang penguasa negeri kecil di tengah padang gurun. Namun sikapnya elok dan berwibawa, pembawaannya tenang dan bijaksana, melebihi sang Maharaja Medhayin. Prabu Urmuskaran merasa nyaman. Prabu Urmuskaran dipersilahkan masuk ke kota. Para kesatria Mekah sudah menunggu. Prabu Urmuskaran mencari-cari mana yang bernama Ambyah. Tampak seorang pemuda yang wajahnya bersinar terang. Apakah ini yang bernama Ambyah? Pikir Urmuskaran. Tapi mengapa masih sangat muda? Urmuskaran tak dapat menebak mana di antara kesatria Mekah yang bernama Ambyah. Urmuskaran lalu bertanya, "Paman, mana putra paman yang bernama Ambyah?" Ki Adipati berkata sambil menunjuk, "Dialah Ambyah. Abdi Paduka ini masih bocah, suka sembrono dan bodoh. Tidak mirip Punggawa karena memang orang desa, juga kurang bisa dalam bertata krama." Urmuskaran memperhatikan Ambyah. Ada rasa simpati dan suka melihat anak muda yang gagah itu. Urmuskaran berkata, "Kemarilah Dinda, ada surat dari Maharaja Medhayin untukmu, terimalah." Raden Ambyah menerima surat dengan sopan, lalu meniupnya dan mengangkat ke atas kepala. 2 kali Raden Ambyah mengangkat ke atas ubun-ubun sebagai tanda hormat kepada yang memberi surat. Surat kemudian dibaca dengan seksama di hadapan para pembesar Mekah. Isi suratnya, "Surat dariku Sri Maharaja Nusirwan, raja panutan para raja, yang disembah-sembah 4.000 raja, mantri 70.000 dan 11.000 punggawa. Surat ini adalah perintahku kepada kesatria Mekah yang masyhur dengan julukan Lono Jayeng Rono, yang perkasa dan tangguh, agar menghadap kepadaku. Aku ingin melihatmu karena namamu masyhur di tanah Arab. Jika engkau bersedia menghadap, bawalah semua pasukanmu dan para raja bawahanmu. Engkau akan aku angkat sebagai punggawa besar negeri Medhayin." Tamat isi surat. Raden Ambyah menunduk. Surat kembali diangkat di atas kepala. Raden Ambyah berkata, "Alasan saya tidak menghadap adalah karena belum pernah mendapat panggilan. Saya orang desa di pelosok negeri Medhayin, merasa tidak pantas jika menyodorkan diri. Namun mohon maaf, saya tidak bisa ikut serta sekarang. Langkah Paduka memanggil saya dengan membawa pasukan ini tidak sepantasnya. Kalau seorang raja memanggil hambanya, sepantasnya cukup seorang utusan dengan membawa surat selembar. Jika ada orang dari Bapak Petal Jemur yang berangkat, pasti surat tiba sore, paginya hamba berangkat. Paduka datang dengan membawa pasukan perang. Apakah ingin mengajak bertempur?" Raja Urmuskaran berpikir, "Sepertinya perjalanan saya tidak akan mendapat hasil. Bagaimana nanti saya akan melaporkan kepada sang raja?" Belum sempat Raja Urmuskaran menanggapi, jamuan telah dikeluarkan. Sangat hangat sambutan Ki Adipati Mekah sehingga membuat Raja Urmuskaran sungkan. Niat semula menggempur Mekah dilupakan. Di tengah perjamuan, Umarmoyo membawa nampan emas dan disajikan kepada sang raja. Urmuskaran melihat bagusnya nampan, mengira yang dibawa Umarmoyo sangat lezat dan khas Mekah. Setelah dibuka, ternyata isinya hanya jenang dan kecik. Para raja tak mampu menahan tawa. Umarmoyo sudah mundur ke belakang. Raja Urmuskaran memperhatikan Umarmoyo. Seketika tertawa karena wajah dan posturnya mirip hantu yang mencegatnya di hutan. Setelah mendapat jamuan dan beristirahat seperlunya, Prabu Urmuskaran minta pamit. Pasukan Turki meninggalkan Mekah. Bergemuruh suara para prajurit yang berbondong-bondong seperti aliran gelombang samudra. Pasukan Raja Turki sudah sampai di hutan yang berhantu tempo hari. Ki Umarmoyo dan Raja Umarmati telah menunggu. Ketika pasukan lewat hutan, Umarmoyo menyiapkan bambu api. Umarmoyo mengamuk bersama Raja Kohkarib Prabu Umarmati. Para prajurit geger. Tak ada yang mampu melawan keduanya. Laju pasukan Turki terhenti. Prabu Urmuskaran berkata, "Ada apa kalian berhenti?" Para prajurit menjawab, "Paduka, di depan si Umarmoyo dan Prabu Umarmati menghadang jalan." Urmuskaran ciut hatinya. Umarmoyo berkata lantang, "Orang-orang Medhayin, siapa yang ingin hidup tinggalkan semua senjata.
juga pakaian dan bekal kalian. Serahkan milik kalian kepadaku." Prabu Urmuskaran turun dari gajah dan memerintahkan kepada semua prajurit untuk menanggalkan senjata dan perbekalan mereka. Umarmoyo kembali bicara. "Engkau sebagai utusan sudah berlaku curang dengan niat awal menggempur kami. Engkau sebenarnya tidak berniat memanggil, tapi akan menangkap. Sekarang rasakan akibatnya. Kalau kalian melawan, akan kami hadapi dengan pasukan kami." Raja Turki menghibah-hibah minta maaf. Prabu Umarmati berkata, "Engkau hanya mengandalkan banyaknya pasukan. Pasukan kami lebih banyak dari pasukan yang engkau bawa." Prabu Urmuskaran berkata, "Baiklah, kami salah. Kami minta ampun. Izinkan kami pulang ke Medayin." Setelah semua senjata dilucuti, pasukan Turki diizinkan kembali melanjutkan perjalanan. Umarmoyo sibuk mengikat senjata, lembing, pedang, senapan, pasir yang jumlahnya ribuan. Perlu 200 orang untuk membawanya. Itu pun masih banyak yang tertinggal di hutan. Baru keesokan paginya mereka ambil kembali. Sementara itu, pada saat yang sama, Ki Adipati Mekah sedang berbincang dengan sang putra Raden Ambyah. Ki Adipati berkata, "Bagaimana engkau, anakku? Mengapa dipanggil Raja Medayin tidak mau berangkat? Kalau sampai Raja Medayin marah dan mengerahkan pasukan, sudah pasti kita hancur. Medayin negeri besar, meliputi tanah jajahan yang luas. Angkatan perangnya berjumlah jutaan prajurit. Pasti akan terjadi perang besar nanti." Sang Ambyah berkata, "Ayah, saya tak ingin melawan Raja Medayin. Andi saya berniat melawan, bahkan jika Medayin punya 1000 lagi negeri jajahan, saya tidak takut. Tapi ayah, saya tak ada niat melawan. Saya hanya ingin dipanggil dengan cara yang baik."